kali ini saya tidak sendiri, ditemani narasumber yang luar biasa yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Inggris. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bunga. Ibu Ayu, apa kabar? Baik, Bunga gimana? Astagfirullah, baik Ibu. Semoga lancar ya Bu ya pendidikannya. Kasih. Jadi kali ini akan mengupas seperti itu tentang, karena Ibu Ayu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S3, jadi kami akan mengupas berkenaan dengan beasiswa LPDP itu tersendiri untuk membuka gitu ya wawasan-wawasan kami. Siapa tahu dari kami nanti ada yang ingin mencari beasiswa LPDP. Mungkin yang saya ingin ketahui pertama seperti itu Bu Ayu. Bisa Bu Ayu ceritakan sedikit latar belakang Ibu, mengapa lebih memilih melanjutkan pendidikan PhD saat ini, dan motivasi terbesar Ibu sebagai seorang dosen yang tentu tidak mudah gitu Ibu ya saat ini Ibu menempuh pendidikan dengan dulu harus menyiapkan berkas seperti itu Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit motivasi Ibu seperti itu Ibu? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Utari, saya dosen di program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Saat ini saya adalah mahasiswa PhD di School of Architecture and Landscape Architecture di University of Sheffield di Inggris dengan pembiayaan LPDP. Saya award di LPDP tahun 2024 batch 2 PK 199 Garda Asa. Saat ini kenapa PhD? Saya sudah 10 tahun lebih di kampus, sudah puncak karir juga. Jadi kemudian sudah saatnya saya pikir kesempatan bagi saya untuk self reward gitu ya. Waktunya udah cukup lah untuk mengabdi, ngelayanin masyarakat, mahasiswa. Ini saatnya saya sekolah, jadi ya udah saya ambil langkah itu untuk sekolah. Kemudian ya S3 itu kan kayaknya udah mulai jadi jamak ya untuk dosen. Jadi udah harus jadi keharusan gitu untuk ngambil studi S2. Undang-undang dosen tahun 2005 nomor 14 memang bilang bahwa dosen tuh cukup S2. Tapi sekarang kan persaingan makin banyak, dosen baru makin banyak gitu ya. Jadi kita harus ningkatin kualitas, dan itu dah sebabnya saya ngambil PhD-nya sekarang. Terus kalau ditanya, jadi awal mulanya saya ngambil PhD itu karena Indonesia ini kan supermarketnya bencana. Jadi kita sering banget terjadi bencana. Lalu saya tertarik pengen tahu arsitektur, karena bidang saya arsitektur pasca bencana itu seperti apa, pengetahuan apa yang muncul, pengetahuan apa yang hilang, pengetahuan apa yang tergabung ketika terjadi bencana gitu, setelah bencana gitu. Jadi kegelisahan itu yang kemudian menjadi modal saya untuk bikin proposal, dan ini rasanya tidak bisa diselesaikan singkat. Makanya saya ambil PhD waktu itu. Oke, itu sangat luar biasa ya belajar dari kegelisahan. Iya. Ya, karena sedikit sekali orang yang mau gitu Bu ya untuk meneliti ke arah sana seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua mungkin Ibu, dari sekian banyaknya beasiswa yang ada nih Bu, mengapa Ibu menjatuhkan hati atau pilihan kepada LPDP itu tersebut? Ya, jadi berhubungan juga sama proposal riset saya, rencana proposal riset saya yang tadi saya sebutkan soal kebencanaan. Saya pikir topik ini akan baik, akan tepat kalau di Indonesia, diterapkan di Indonesia gitu ya. Kita punya indigenous knowledge, kita punya standar mengenai kebencanaan gitu. Di sana saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali memberikan kontribusi ke Indonesia melalui pembiayaan dari negara. Jadi apalagi beasiswa yang berasal dari negara gitu ya, selain LPDP yang saya tahu, yang lain juga masih banyak sih, tapi salah satu beasiswa yang paling famous ya udah apply-nya di LPDP gitu. Famous gitu. Karena juga rencana penelitian Ibu masuk ke dalam itu. Iya, betul. Sehingga menjatuhkan pilihan ya, LPDP.
Mungkin dengan ingin mengajukan gitu, Ibu ya, saat ingin mengajukan LPDP dan saat Ibu mengajar, mungkin ada beberapa tantangan yang Ibu alami, mungkin dalam persiapan berkas dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan tantangan apa yang Ibu alami pada saat pendaftaran LPDP dan disibukkan dengan tugas mengajar. Kalau pengalaman tiap orang beda-beda ya untuk sampai ke tahap ini. Kebetulan pada waktu itu kalau boleh saya cerita, saya tertolong dalam tanda kutip waktu itu COVID. Jadi selama 2 tahun kerja dari rumah, saya berkesempatan untuk mengeksplor lebih banyak mengenai topik-topik penelitian, kemudian mengenai pembiayaan, karena terbagi dengan lebih teratur gitu ya jam kerjanya gitu kasarnya. Tapi setelah COVID kembali lagi ke rutinitas, kendalanya itu waktu kan sama semua untuk setiap orang, 24 jam kita pakai untuk tidur, untuk istirahat dan bekerja dan sebagainya. Jadi kendalanya tuh di prioritas. Jadi mana yang duluan harus dikerjain, mana yang harus dikorbankan untuk hari ini dan bisa dikerjakan besok. Itu yang sepertinya agak sulit buat saya pada waktu itu. Gitu sih. Nah, selain itu Ibu, saya ingin menanyakan ini. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mendapatkan LPA? Oke. Apakah kita harus mencari beasiswa dulu atau kita harus mendapatkan LPA itu dari kampusnya? Seperti itu Ibu. Bisa dikupas secara tuntas gitu. Ya, karena saya PhD, saya harus dapat LOA terlebih dahulu. Paling tidak saya harus punya supervisor, calon supervisor yang mau menerima penelitian saya. Tapi buat teman-teman yang master, seperti yang kita tahu, LPDP buka dua kelompok ya, yang dengan LOE ataupun yang tidak. Sama pentingnya, sama sulitnya untuk dapetin beasiswanya, tapi tanpa LOE ataupun dengan LOE terlebih dahulu tapi nggak dapat beasiswanya, itu sama-sama tricky. Sekarang kalau menurut saya dikerjain aja bersamaan, kita lihat nanti yang mana yang duluan. Kalau teman-teman punya keterampilan, keilmuan yang bagus untuk nyelesain tes TBS, tes bakat skolastik, yang kayak CAT itu bisa dicoba tanpa LOE dulu, karena nilainya menurut saya akan mempengaruhi nilai akhir dari LPDP secara keseluruhan. Kalau kita bawa LOE-nya aja, nilainya akan standar aja dapatnya gitu. Jadi makanya banyak juga teman-teman yang sekarang punya LOE tapi nggak dapat LPDP. Kemudian ke saya untuk mendapatkan LOE waktu itu, hitungan saya tidak lebih dari 3 bulan untuk di University of Sheffield. Saya cuma apply satu kampus aja, begitu dapat di University of Sheffield, dan kemudian ya tentu saja karena itu juga sesuai dengan listnya LPDP, bidang saya, udah dapat LOE-nya udah saya cukupin. Kalau mungkin di tempat lain, di kawan-kawan yang lain ada yang lebih dari satu punya LOE-nya dan mencari yang mana yang terbaik. Di kasus saya tidak lebih dari 3 bulan. Jadi mereka prosesnya agak cepat ya. Mereka juga tertarik sama mahasiswa internasional sebenarnya. Mereka perlu banyak mahasiswa internasional, walaupun tidak mengenyampingkan mahasiswa dari dalam negeri mereka juga pada waktu itu. Oke, berarti semua harus beriringan seperti ya, itu ya. Betul. Selanjutnya bisa Ibu memberikan satu kalimat yang paling menggambarkan perjalanan Ibu sebagai awardee LPDP. Ini mau jadi awardee-nya atau pada saat jadi awardee? Pada saat jadi awardee. Kalau pada saat jadi awardee saya merasa blessed, terberkati gitu ya, dipercayai, diberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya pada saat perjalanan itu, kalau boleh saya bilang, dicoba aja dulu, karena kalau nggak dicoba nggak akan tahu rasanya gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin merasa tidak percaya diri, merasa kurang, ya dicoba aja dulu. Baru nanti tahu hasilnya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus mencoba dulu, karena setiap langkah itu pasti ada resiko. Iya, betul. Jadi kita lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Selanjutnya, harapan Ibu untuk dunia pendidikan tinggi Bu ya, Indonesia setelah nanti menyelesaikan gelar PhD. Oke. Pembiayaan saya berhenti tahun 2028. Jadi itu masih
tidak cukup ya bagi Indonesia sepertinya untuk significantly berubah, berevolve gitu pendidikan tingginya. Jadi masih panjang kalau mau berubah. Tapi kalau boleh saya minta jumlah sarjana di Indonesia itu secara statistik kurang dari 20% dari populasi. Terus yang pasca sarjana ada yang bilang 0,7%, ada yang bilang 1,5%. Saya ambil tengah-tengahnya 1% aja dari populasi. Jadi jauh daripada negara tetangga Malaysia, Singapura, Australia. Pendidikan tinggi itu bukan sekedar nyari gelar, panjang-panjangan gelar, tapi soal berpikir kritis, berpikir rinci, sistematis, terus membuka wawasan, networking, ngelihat dunia lebih daripada yang kita tahu. Harapan saya nanti lebih banyak lagi ya, ini hanya akan jadi statistik, jadi sejarah aja, bahwa nanti di masa depan lebih banyak lagi generasi muda gitu untuk yang mau tetap kuliah gitu, lanjut studi, habis S1 lanjut ke S2, kemudian dari S2 lanjut ke S3. Ya mungkin banyak yang berpikir ya itu nggak bawa kemana-mana, tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau sekolah tinggi itu bukan gaya gitu, tapi emang udah kebutuhan sekarang. Oke. Jangan buat pendidikan itu sebagai gaya-gayaan gitu. Iya, betul. Sebagai apa yang menjadi kebutuhan keahlian seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga ya yang menjadi pertanyaan kalau kita bilang ini kita ingin mencoba juga Bu, yang dimana kan kita melihat itu di kolom pendaftar bagi pendaftar dalam negeri. Apakah kolom kemampuan bahasa Inggris dan prestasi ini masih menjadi poin wajib yang harus diisi dalam borong pendaftar? Oke. Saya tidak dalam kapasitas sebagai interviewer LPDP atau segala, ini disclaimer dulu ya, ini cuman lolos aja kemarin. Saya sebagai awardee aja. Cuman kalau boleh saya bilang, kalau soal bahasa Inggris itu lingua franca, bahasa internasional, salah satu dari bahasa yang diakui oleh PBB. 1,6 miliar penduduk dunia itu ngomong dengan bahasa Inggris. Berapa kans kamu pada saat kamu studi di dalam negeri, kamu akan ketemu sama literatur berbahasa Inggris? Berapa kans kamu akan membaca literatur dalam bahasa Inggris ketika kamu studi? Itu kan lumayan lah, ada lah kemungkinannya. Jadi buat saya itu penting gitu ya, harusnya diisi, harusnya dilengkapi, harusnya ditingkatkan. Tapi nggak usah khawatir, bahasa Inggris itu ada di mana-mana ya. Buka Spotify itu dalam bahasa Inggris, lagu dalam bahasa Inggris segala macam. Jadi sebenarnya kita udah terpapar oleh bahasa Inggris dari lama gitu, cuman kitanya aja yang merasa bahasa Inggris saya jelek dan lain sebagainya. Ya, saya sih nggak percaya ada orang yang bahasa Inggrisnya jelek ya. Belum ketemu saya aja kalau di UK kayak gimana ngomongnya kayak gitu. Terus kalau kolom lomba ya tadi ya. Lomba juga kalau pengalaman saya tidak berprestasi. Kalau ketemu teman-teman saya di Sheffield, mereka kaget ketika tahu saya nggak pernah juara kelas gitu ya. Teman-teman saya, ini Sheffield loh, ini kota yang kecil, belum lagi kalau pergi ke London atau ke kota-kota lain yang lebih besar, itu lebih heboh lagi gini ya prestasinya. Tapi itu tidak mengecilkan semangat saya untuk apply dan lolos. Saya ingat prestasi yang saya tulis waktu di portal LPDP itu menang nulis cerpen waktu SMA gitu, juara 2 lagi ya, bukan juara 1. Bulan bahasa lagi ya, jadi lingkungannya lokal gitu, tapi saya tulis gitu. Saya nggak tahu apa karena itu mereka kasihan gitu ya, nggak tahu, tapi ya saya lolos, saya di sini lah sekarang gitu. Jadi ya diisi aja, carilah lomba gitu. Mungkin bisa disiapkan gitu ya sebelum melangkah. Betul Persiapkan dulu lebih matang. Ya Ibu, karena beberapa pertanyaan sudah kita kupas, di akhir ingin mengupas terkait dengan kiat-kiat nih untuk mempersiapkan diri untuk siapapun nantinya yang mendaftar LPDP, dan Ibu bisa memberikan sedikit kalimat yang untuk memberi semangat seperti itu Bu, untuk mereka yang masih terkadang kalau kita untuk mendaftar tuh ragu-ragu, apakah kita bisa lolos nih, banyak sekali nih pelamarnya, takutnya nanti nggak lolos. Mungkin Ibu bisa memberikan kiat-kiat dan juga sedikit semangat kepada rekan-rekan
UNR podcast gitu. Ya, LPDP itu ya tadi saya sudah bilang salah satu beasiswa paling famous ya di Indonesia. Banyak pendaftarnya. Secara statistik 79.000 pendaftarnya, itu belum terverifikasi juga, itu cuman data-data secara kasar aja. 79.000 yang terbuka hanya 4.000. Jadi dari 79 orang, hanya 4 yang diterima gitu ya. Tidak mengecilkan semangat, tapi itu harusnya membuat kita makin aware terhadap kemampuan kita. Terus harus dipersiapkan dengan matang gitu ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini, karena kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Lagi 6 bulan begitu batchnya terbuka, kita nggak tahu kondisi kita. Jadi siapin sekarang. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Buka portal LPDP karena ini berbeda-beda tiap tahun. Mereka punya macam-macam kategori pembiayaan. Ada 4 ya, ada yang reguler, ada yang afirmasi, ada yang targeted, sama ada yang bundling atau kolaborasi. Yang reguler ini yang tarung bebas, yang semua orang masuk, dari anak pejabat sampai saya, sampai influencer gitu ya, itu di reguler tuh umumnya. Kemudian ada afirmasi ada 4 juga. Ada putra-putri Papua, disabilitas, prasejahtera, kemudian sama daerah afirmasi. Lalu targetnya juga ada 4. PNS, TNI, Polri, kemudian ada dokter, spesialis dan subspesialis, ada kader ulama. Ini beasiswa berhubungan dengan Kementerian Agama. Dan yang terakhir itu kewirausahaan. Nah, yang kelompok yang terakhir itu yang bundling itu ada yang share science, humanity, religious studies, and economics. Kemudian dan yang satu lagi bundling ini biasanya sama kampus tujuan, South Wales, NTU, yang kayak gitu. Dari sekian banyak kelompok itu, mereka punya passing grade yang berbeda-beda. Syaratnya juga beda-beda. Isi daripada isian esainya atau gini dukungannya juga beda-beda. Saran saya sih cari yang paling tepat ya. Jangan terjun tanpa riset. Riset dulu beasiswanya. Persiapkan dengan matang, mau ke kelompok beasiswa mana yang paling tepat untuk membiayai saya gitu. Kalau dipersiapkan dengan matang, seharusnya bisa. Esai yang kita buat untuk beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang lain itu sebenarnya cara kita untuk mengenali diri kita sendiri kan. Kalau kita tahu bahwa kita kurangnya di sini dan kita harus mengisinya di mana, kalaupun kita nggak dapat beasiswanya, kita kenal diri kita lebih dalam. Kemudian lagi 6 bulan atau lagi 1 tahun kita coba lagi seperti itu. Jadi dipersiapkan aja. Kemudian saya sih nggak percaya kalau orang kalau tidak sungguh-sungguh tidak mendapatkan sesuatu dari itu ya. Kalau dapat beasiswanya ya syukur, tapi kalau dapat kita bisa kenal diri kita lebih lanjut, itu kan lebih baik lagi itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Aya telah mengupas tuntas berkenaan dengan beasiswa LPDP. Mungkin rekan-rekan UNR seperti itu ya, jangan pernah takut untuk mencoba, terus melangkah, dan apapun yang ada, kesempatan yang ada, jangan pernah kita sia-siakan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan beasiswa LPDP. Lebih lanjut jika ingin ditanyakan gitu, mungkin bisa kita kupas tuntas kembali dengan atau bisa di Instagram. Ya, silakan. Oke, terima kasih kami ucapkan ke sahabat UNRCast dan juga ke Bu Ayu. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke.